biaduk kita naso tertib asa mulai acara partupulota tasambut ma calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kita bangkit berdiri. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasihmu. Ku bahagia selalu bersamamu Yesus, karena aku kau cinta. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita hening, kita saat teduh. Amin. Kita memasuki acara ibadah perjanjian pernikahan Partupulun Edi Kurniawan Pasaribu SST dan Widya Kriswandini Sinaga di HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan pada Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergom, berilah musikmu
dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami memuji Engkau yang telah memberi hidup dan kehidupan ini bagi kami. Oleh karena kekuatan kasih-Mu, maka pada hari ini kedua anak-Mu akan mengikat janji setia untuk menjadi suami istri sesuai hukum-Mu. Tuhanlah yang menuntun persekutuan kami ini, agar rencana pernikahan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, serta setiap rumah tangga yang Engkau berkati membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369a ayat 1-3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memasuki janji pernikahan, dan pertama kita membaca surat perpadanan. Surat perpadanan, naskah perjanjian nomor 003 SPNP Distrik 17 R2 H1 8 2028. Calon mempelai laki-laki, nama Edi Kurniawan Pasaribu SST, lahir 18 Maret 1995, baptis 18 Juni 1996,
Menyaksikan iman 19 Juni 2011. Nama Bapak Sintua Juparto Pasaribu SPD MSE. Nama Ibu LD Taruk Allo Erboru Marpaung. Alamat BTN Delta Sudiang Blok E 10. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Dengan calon mempelai perempuan, nama Widya Kriswandini Sinaga, AMDT, lahir 06 tanggal 6 Mei 1997, baptis 26 Desember 2001, menyaksikan iman 13 Juli 2014. Nama Bapak Sintua Malon Sinaga, nama Ibu Hotma Ide Boru Simatupang. Alamat BTN Bulur Rokeng F1 10. Jemaat HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan mengadakan perjanjian sebagai berikut. Pertama, dengan segenap hati kami berencana membentuk rumah tangga. Kami senantiasa saling mengasihi sebagaimana dasar pernikahan orang Kristen. 3, rumah tangga kami tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali diceraikan oleh kematian. Dengan sadar, kami memenuhi aturan dan peraturan gereja HKBP. 4, kami mempunyai surat keanggotaan gereja yang jelas dan tidak ada hubungan kami dengan orang lain yang dapat menghalangi dalam pernikahan kami ini. Seandainya ada keterkaitan hubungan kami dengan pihak-pihak lain, kami bersedia untuk menyelesaikannya agar dapat menerima berkat pernikahan di gereja. Demikian perjanjian mereka. Saat ini di depan jemaat yang dikasihi Tuhan, kami Majelis Gereja HKBP Makassar mau bertanya kepada seluruh jemaat keluarga yang hadir saat ini, apakah masih ada yang kita ketahui hubungan Edi Kurniawan dengan perempuan yang lain? Jemaat? Tidak ada. Terima kasih. Kepada jemaat, masih adakah hubungan calon mempelai perempuan dengan laki-laki yang lain? Tidak ada. Terima kasih. Kita sampai kepada penandatanganan surat janji pernikahan. Nanti Amang Inang mohon supaya tetap berdiri di depan orang tua dari pihak laki-laki, orang tua dari pihak perempuan.
supaya kita nanti bisa berfoto bersama dengan Amang Pendeta Resort. Silakan yang pertama calon mempelai laki-laki Edi Kurniawan Pasaribu. Dari situ, Bang. Iya, aduk jemaat. Silakan Wida. Edi, silakan bersalaman. Bersalaman sama Widya. Sah? Sah, silakan kembali. Kami memanggil orang tua dari calon mempelai laki-laki Amang Sintua J. Pasaribu SPD MSI dan Inang. Orang tua dari calon mempelai perempuan Amang Sintua Malon Sinaga dan Inang. Silakan. Oke, bersalaman, bersalaman. Sah, sah. Inang, sah. Ya, silakan, silakan, silakan. Kami panggil saksi Sian Paranak Amang SR Pasaribu, saksi Sian Parboru Amang M. Sinaga SE. Silakan. Bersalaman. Sah. Silakan mengambil tempat. Saksi Sintua Inang Sintua RE Boru Simbolon Amang Sintua B Samosir. Silakan. Salaman. Sah. Sah. Silakan. Napatu Pulhon yang melayani perjanjian pernikahan Pendeta Rosbina Borusinaga STH. Diketahui oleh pimpinan gereja kita, Amang Pendeta RJ Simamora MTH MM. Silakan Amang Pendeta. Sah. Kita berfoto Amang Pendeta. Silakan. Amang Inang, karena sudah selesai penandatanganan perjanjian pernikahan, semua hadir, maka kita sampai kepada penukaran cincin. Silakan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
Mohon dikasih mikrofon. Kita dengarkan apa yang mau disampaikan kedua belah pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Sayangku, Widya Kriswandini Boru Sinaga, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kusematkan cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Aku berjanji kepadamu akan selalu bersamamu dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam untung maupun malang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Sayangku, Edi Kurniawan Pasaribu, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kusematkan cincin ini sebagai simbol cinta kasih dan kesetiaanku. Aku berjanji akan selalu bersamamu dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, dan dalam untung maupun malang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Tunjukkan ke depan jemaat cincinnya, angkat tangannya. Silakan duduk. Amanginang besok akan diwartakan warta pertama 3 Agustus 2026, warta kedua 3 Agustus 2026. Menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 bulan 8 2026 di Gereja HKBP Makassar. Demikian seluruh rangkaian
acara perjanjian pernikahan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki KOR yang pertama, KOR Punguan Pasaribu. Selanjutnya KOR Punguan Naimarata. Selanjutnya KOR wilayah Kolose. Punguan Naimarata Borbor Marsada. Silakan.
Dilanjutkan KOR wilayah Kolose.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 388 ayat 1. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Kepada calon mempelai laki-laki Edi Kurniawan dan calon mempelai perempuan Widya Kriswandini Borusinaga, dan kepada seluruh jemaat firman Tuhan bagi kita dari Kolose pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini memanggil kita untuk tetap melakukan kasih. Sesakit apapun itu, setajam silet pun rasa sakit itu, kasih itu melampaui batas. Maka ketika kasih itu menjadi barang langka di zaman saat ini, ingatlah Tuhan memberkati orang yang mengasihi. Amin. Duit, lakukan, ulaon, asa martuaho, supaya engkau diberkati. Unang sarobang dohot portibion, jangan sama dengan dunia ini yang merancangkan kehancuran, tapi samalah levelmu dengan karakter Kristus. Maka membicarakan kasih di dunia ini tidak pernah habis. Sampai disusun buku menjadi referensi manusia untuk membahas tentang kasih. Kasih itu tidak pernah habis untuk kita bahas. Maka itu memanggil kita sebagai orang percaya, dimulai dengan pernyataan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kalau dikatakan kenakanlah,
Pakema, bahema tu pardagingommu. Kenakanlah kasih itu, pakailah kasih itu. Dengan apa? 5. Yang pertama, belas kasihan. Jika manusia kehilangan belas kasihan, maka imannya kering. Yang kedua, kemurahan. Itu yang dikatakan khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lihatlah orang-orang yang kikir, yang pelit, wajahnya itu kurang vitamin. Setuju? Setuju. Kempot. Karena dia tidak mampu memberi dengan sukacita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia beroleh kemurahan. Khotbah Yesus di bukit, Matius 5. Nanti buktikan itu. Yang ketiga, kenakanlah kasih. Kerendahan hati. Serep marroha. Jangan pernah menghina Tuhan. Ketika kita menghina Tuhan, sama dengan menghina manusia, ciptaan Tuhan. Ketika kita menghina manusia, sama dengan menghina Tuhan yang menciptakan kita. Maka orang yang selalu menonjolkan dirinya dalam kesombongan, nunga pogus gijang rohana, tu dia mabagianna. Roabuse, dang hea masuk TV. Oke. Maka itu bagian dari panggilan kesadaran diri. Who am I? Siapakah saya? Sedoau Tuhan. Puasa gijang rohaku di jolom. Hapeng hodo nama nopaau. Kenapa saya sombong di hadapanmu, padahal engkau yang menciptakan saya? Bukankah itu tamparan? Tetaplah rendah hati. Yang keempat, kelemah lembutan. Orang tegas berbeda dengan orang kasar. Orang tegas berbeda dengan orang kasar. Kalau orang yang tegas, katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Tapi orang kasar berkata baraksi, memuaskan hasrat hatinya. Tuhan Maha Tahu. Yang kelima, kesabaran. Kesabaran kunci dari mengalahkan diri. Mengalahkan egois. Maka kalau dikatakan kenakanlah kasih, seperti kita memakai baju. Kenapa kita memakai baju? Supaya indah. Bukan tentang bagaimana kita untuk bergaya, tapi supaya indah. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Molo pilih-pilih do paheata, kalau pakaian kita aneh-aneh, keindahan itu tidak ada. Maka kenakan sama seperti memakai baju untuk menghangatkan tubuh dan roh untuk tunduk kepada Tuhan. Kalau dikatakan kenakanlah memakai baju untuk menghangatkan tubuh, itu yang diingatkan kepada kita, Amang Inang.
Sehebat apapun ajaran kekristenanmu tentang Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan atau mengajarkan kejahatan kepada manusia. Dia selalu memberikan keteladanan kepada manusia. Jika masih ada orang Kristen yang membakar ulos, itu bukan orang Kristen. Itu ajaran sesat. Ido bolo anon tanggal walu mangulosi dohot diulosi, mangulosi dohot diulosi, lapatan nadisi memberi kehangatan. Diulus somma ulosi, maka itu memberikan kehangatan. Ada di dalamnya kasih Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Maka tidak ada orang Kristen membakar ulos. Ajaranmu sesat, bertobatlah. Karena ulos itu simbol berkat, pemberi kehangatan berkat Tuhan. Baru dikatakan lagi, kenakanlah kasih. Tanpa kasih, semua kebaikan pasti bisa tercerai-berai. Semua kebaikan bisa tercerai-berai karena dia tidak memiliki kasih. Itu yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Boleh perebutan harta warisan, boleh perebutan identitas, boleh perebutan berdiri depan menentukan siapa yang paling hebat. Maka kasih itu bisa tercerai-berai dalam kehidupan. Baru dikatakan lagi, nyatakanlah belas kasihan. Maka belas kasihan tanpa kasih disebut kasihan sesaat. Belas kasihan tanpa kasih disebut kasihan sesaat. Begitu? Kalau Kejadian semua memvideokan, memviralkan. Tidak ada lagi belas kasihan. Itu untuk keuntungan pribadi. Itu semakin mengikis sosial manusia. Dinyatakan lagi pengampunan. Pengampunan tanpa kasih sama dengan terpaksa. Pengampunan tanpa kasih sama dengan terpaksa. Karena apa? Karena dia tidak melepaskan pengampunan itu. Maka wajahnya penuh tekanan. Wajahnya tidak seperti bahagia. Maka itu harus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih itulah yang menyatukan, menyempurnakan kasih dalam kedewasaan iman. Tujuannya bahagia. Maka kasih itu melengkapi. Kasih itu melengkapi. Seperti lauk ada bumbu, ada garam, ada penyedap rasa, maka nikmat. Itulah kasih, lengkap. Tanpa kasih, orang Kristen jadi kering dalam cinta di tengah-tengah pasangannya. Kepada Edi Kurniawan Pasaribu, berapa persen cintamu kepada Widya Kriswandini Boru Sinaga ini? Berapa persen? Maol, nggak maol? Oke. Om mabolo
sau tu boru sinaga, ikon malo mengalusi. Amang Edi Kurniawan Pasaribu, berapa persen kasihmu kepada Widya Kriswandini Borusinaga ini? 100%. Sahali, 2 hali, 3 hali. Cata among sinaga 100%. Bolwadong nahurangan non among sinaga tuntu sian helam. Da? Widya Kriswandini Borusinaga, berapa persen kasihmu kepada Edi Kurniawan Pasaribu ini? 100%. 100 tambah 100, 200. Puji Tuhan. Haleluya. Cinta kasih mereka dinyatakan 100% dari mempelai laki-laki, 100% dari mempelai perempuan. Sempurna, melengkapi, mengalahkan London murni 99,9%. Ada 1% menyatakan itu murni atau palsu. Maka duit lakukan, bukan NATO, no action, talk only. Bual. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Amau be? Naking, nasida, nadua, madokon, sayang. Sayang, didengar? Didengar. Berarti listening skill kita, ketajaman pendengaran kita baik dan benar. Sayangku Edi Kurniawan, dalam suka dan duka, hola tukulun besok, tukulun marsogut, dang dibereng si Widya. Holan madabu si Widya, jongjok ko sa diri inna si Edi. Maka bingkayan cinta kasih itu bukan rancangan manusia, tapi rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan, rancangan manusia kejahatan. Itu yang tidak kita sadari. Maka kepada Edi Kurniawan Pasaribu, siapa lebih ganteng? Bapak atau mertuamu Sintua M. Sinaga? Look at me. Unang mabiar ho. Siapa lebih ganteng? Bapak Sintua J. Pasaribu atau Bapak Sintua M. Sinaga? Kenapa yang lain menjawab? Please, silent. Edi? Ngaragu. Siapa lebih ganteng? Sintua J. Pasaribu. Mari tepuk tangan. Absolute yes. Kenapa? Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Good. Ulahon.
dengan baik tunato rasmi. Yang terbaik berikan kepada orang tuamu. Kepada adikku Widya, Kriswandini Borusinaga, mana lebih cantik, mama atau inang mertuamu, calon mertuamu? Jangan mau kalah dengan Edi, ya kan? Biar balance, seimbang. Bahwa berkat Tuhan itu tidak berat sebelah. Siapa inang lebih ganteng? Lebih cantik, mama Borusi Matupang yang baru berulang tahun atau inang mertuamu? Siapa? Mama. Bagus. Dari titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Ketika ungkapan itu nyata, lakukanlah itu. Sahat tunama tuaho marsogot ale calon panguli dohoto calon orowan sampai uban di kepala, hormatilah orang tuamu. Sampai akhir hayat hidupmu, hormatilah ayah dan ibumu. Maka kalau cinta kasih itu kita terima, itu sebagai berkat menyatukan pasadahon hahurangan pasangan, menyatukan kekurangan pasangan, berkat menyatukan sekalipun ada pasangan berbeda pendapat. Ada satu keturuan, satu kedolok, satu ke kiri, satu ke kanan. Satu pakai jas, satu pakai baju dress. Ya kan? Satu berdasi, satu tidak berdasi. Satu wajahnya cantik, satu wajahnya tidak ganteng. Berbeda pendapat dalam pasangan itu biasa. Berbeda komitmen membentuk rumah tangga harus sama. Komitmen harus sama. Menciptakan kebahagiaan, kesetiaan, takut kepada Tuhan. Memberikan prinsip, melihat visi keluarga itu apa. Melihat misi keluarga itu apa, programnya apa ke depan dalam pembentukan rumah tangga keluarga itu. Tetapi dengan kasih menutupi kekurangan dan perbedaan itu. Itu yang luar biasa. Maka benarlah apa yang dikatakan syair Qur. Apa itu isi syair Qur? Dua otak, satu pikiran. Dua otak, satu pikiran. Otak suami dan otak istri. Tapi satu pikiran, memikirkan yang terbaik. Apa mau diberikan, dipersembahkan untuk keluarga. Dua jantung, satu denyutan. Kalau Edi nanti sakit, jantungmu Widya harus berdenyut. Kalau Widya sakit, jantungmu Edi harus berdenyut. Itu menandakan kehidupan keluarga dalam rumah tangga saling merasa dalam denyutan jantung itu dia berempati. Tapi kalau tidak mampu berempati, lebih baik diam daripada memunculkan konflik batin. Diam lebih baik daripada berbicara menyakiti.
Dua hati, hatinya Edi, hatinya Widya. Satu idaman, idaman Edi dan idaman Widya. Itu harus dipelihara. Dua rohani, satu iman. Iman kepada Yesus Kristus. Maka ada tiga mata rantai kehidupan dalam membentuk rumah tangga. Mata rantai yang pertama ada Yesus Kristus. Mata rantai yang kedua ada suami. Mata rantai yang ketiga ada istri. Yesus Kristus kepala keluarga, suami istri. Yesus Kristus kepala rumah tangga, suami istri. Ketiga mata rantai ini tidak boleh dipisahkan dengan orang lain, siapapun dia. Maka itu Wahyu 2 ayat 10b benar mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Setialah sampai mati, memisahkan. Karena itu bagian dari panggilan kasih. Karena kasih itu bukan tentang melakukan kebaikan. Hanya sumber kebaikan dari Tuhan. Itu yang dikatakan khotbah pada hari Minggu lalu. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang pilihannya. Maka kalian pilihan Tuhan. Widya pilihan Tuhan. Edi pilihan Tuhan. Kasih itu bukan hanya tentang kebaikan, tapi bagaimana meneladani Yesus Kristus dengan mengasihi soulmate-mu, belahan jiwamu. Teruslah mengasihi. Teruslah Edi Kurniawan Pasaribu dan Widya Kriswandini Borusinaga. Teruslah Amang dan Inang calon mempelai. Teruslah jatuh cinta sampai uban di kepala. Tapi jangan lupa membangun cinta. Supaya rumah tanggamu tetap setia sampai mati. Dan kasih Allah memberkatimu sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Acara perjanjian kudus hari ini terlaksana dengan baik. Firman-Mu menyatakan kasih harus kami kenakan untuk menyatukan keteladanan kami kepada Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau berkati calon mempelai laki-laki Edi Kurniawan Pasaribu dan calon mempelai perempuan Widya Kriswandini Borusinaga pada hari ini. Cinta kasih Engkau berikan bagi mereka. Engkau mengikatkan mereka dengan kasih-Mu yang tulus. Dan Engkau memberkati orang tua kami, Amang Sintua J. Pasaribu dan Inang Boru Marpaung, Amang Sintua M. Sinaga Inang Boru Simatupang, keluarga besar Naimarata Borbor Marsada, keluarga besar Sinaga. Engkau Tuhan memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Seluruh rangkaian acara hari ini, Engkau memberkati Tuhan.
penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta kasih, dan Engkau berikan berlimpah berkat kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mendengarkan KOR Punguan Paropuan HKBP Makassar, dilanjutkan KOR Punguan Ama Ebenezer HKBP Makassar. Kami berikan waktu.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Aturlah terus langkah umat-Mu, dan berilah pertolongan di setiap pencobaan, hingga kami pun masuk rumah-Mu. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Marilah kita tutup acara ibadah perjanjian pernikahan ini di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus memberkatimu untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk. Horas madihita amanginang. Upasat tami mamadok hata hasuhuton paranak dohot asuhuton parboro. Diatur madinggan. Silakan. Tolong foto saya. Mau bukti ya? Angle-nya. Oke. Sudah? Tes. Shalom. Kami mohon untuk kita berduduk sebentar. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk menyaksikan ikrar atau janji dari calon hela kami, Edi, bersama baru kami, Wida. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort bersama Ibu, yang kami hormati Inang Pendeta Fungsional Burusinaga bersama Amang, yang kami hormati Inang Bibel Pro, yang kami hormati keluarga besar Pasaribu, Naimarata, Borbor, yang kami hormati keluarga besar PPTSB, Boru Bere, yang kami hormati punguan kategorial yang sudah menyumbangkan lagu-lagu pujian, punguan nama, punguan perempuan wilayah 7 dan KUR Pasaribu, Naimarata, Borbor. Hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah mendengar khotbah atau mantu kami, calon mantu kami bersama baru kami sudah berjanji berikrar di gereja ini, di hadapan jemaat, di hadapan pendeta di gereja Tuhan. Luar biasa tadi janjinya, merinding untuk tetap saling mengasihi, saling membantu apapun yang terjadi. Mudah-mudahan itulah yang terjadi nantinya. Dan itulah tadi khotbah dari Inang Pendeta, supaya termeteraikan kasih yang betul-betul antara calon mantu kami bersama baru kami. Nanti tanggal 8 atau hari Sabtu pernikahan yang kudus tetap di gereja ini, disaksikan lagi oleh jemaat, pendeta, dan terutama di hadapan Tuhan. Ini 1 minggu ini kondisi Kota Makassar kurang kondusif. Jangan terlalu banyak dulu jalan-jalan, ya. Atur waktumu, waktu bekerja, cepat dulu pulang, agar apa yang mantuku cita-citakan
apa yang guruku cita-citakan dan kita cita-citakan bersama nantinya terkabul. Hari Sabtu pernikahan yang kudus di gereja ini. Saya mewakili pihak Parboru, tuhamu amanami, inanami na pinarsangapan, rakmahita manangyakon, calon helanamion, dohot baru nami, ang giat, cita-cita yang kudus ini terlaksana nanti dengan baik, tidak ada hambatan pun hari Sabtu yang akan datang. Idopos ni rohaku, rak martangyang mahita, pasahaton tu debata jahoba, asai pergugoi, sude anon rencana jala dengan merdalada kurang agyaha. Tuhamu amanami inanami na pinarsangapan, ay adong na somajalo uda nga dope, marhitium mahami mangudak kamu, asarap udur mahita anon tu sopo talenta. Ima manganidahan nalas, dohot minum ay sitio-tio, dohot marhata sinamot. Ima pangidon nami amang, setuhat tama na madongan hita, tuhat tama na mga ramoti hita area dok borngin, mauliate ma di pendeta fungsional yang sudah memberikan khotbah tadi, pembekalan untuk calon mantu kami, dohot baru kami. So ini mas hata sianau, horas ma dihita sude. Amin. Aku pegang. Salam, Horas. Jadi songon wakil sian sud parana, jonjong audison, parjuluma tado mulate tu amat tadebata, pardenggan bahasa siala asi do holong ni rohana na tontong, mangiring-iring kita sian aka arinong salpu saha rodi tikion, tarlumobi mas sadarion, mas sadenggan, jala une partupolon anak nami do orwana ima nanaeng parumain nami asa dohonon nami ma molate godang tu inang padita molate mainang tu amang padita doho tu sude ama nami do inanami parhalado di HKBP Makassar naung makobasi jala patupahon partupoloni pasaton nami tong molate gudang tu kur nai marata bor marsada kur wilayah Kolose kur perempuan kur Ebenezer. Jadi untuk kedua calon mempelai anak kami Edi dan calon orwannya, ingat ya apa yang sudah dikhotbahkan pendeta tadi, Kolose 3 ayat 14, dan ada 4 kur, salah satunya adalah penduduk Kolose itu. Jadi kur wilayah Kolose, artinya ya diterapkanlah Kolose 3:14, kasih itu mengikat ya, sampai di akhir 2 seperti khotbah tadi pendeta. Nah hupar sangat yami, raja ni dongan tubuh, boru bere ibe bere, ale-ale suang songoni dongan sautan nami, tarlumobi madihamu, raja ni hula-hula nami do tulang nami. Holan hata molate ba naboy hupasatami setu hatta ma pasaton pasu-pasuna dihamu salukna ganuk marsada-sada molo dung sidung anon sian bagas jorne Tuhanon pangedonami ma asar rap udurita tuinganan ima naung di parade tulang nami ima tulang sinaga ima di sopo talenta lau mangan idan nalas do minum ai siditu huhut marhata sinamut. Saya tuhat tamah naman jonjongi sian mamuka sa tumangujing botima melate horas. Foto pengantin, ayo abang Edi berfoto kita.